Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil ahyar wa miftah ibadil yasar. Alhamdulillah, ananda semuanya, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran PKN pertemuan kelima. Setelah kemarin kita melaksanakan ulangan dan juga alhamdulillah Ustazah kabarkan nilainya banyak yang memuaskan, ada yang 100 juga. Oke, pada kesempatan kali ini bagaimana kabarnya ananda semua? Sehat semua ya? Mudah-mudahan masih lurus niatnya untuk menimba ilmu bagaimanapun keadaannya. Oke, karena menuntut ilmu dari dalam kandungan sampai nanti kalian lahat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Kali ini kita masuk ke bab 2 setelah bab 1 kemarin. Ya, judulnya adalah norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, silahkan simak terlebih dahulu video yang akan Ustazah play. Oke, kita play ya videonya. Awake dhewe meh nyang didol. Nyanggone Pak RT, silaturahim karo laporan nek awake dhewe kuwi saiki sing manggone kos sebelah. Oh, iya. Nah, iki omahe. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ora ono wong ya idul. Pose, salam pisan kas. Nek ora ono jawaban meneh kita cabut. Tar, aja ngintip. Waalaikumsalam. Aduh, mripatku. Maaf. Ngaya to. Aduh. Makane aja ngintip omahe wong sak penae dhewe. Ora sopan. Nabi juga melarang loh. Hah? Oke, bagaimana tadi videonya? Itu bahasanya bahasa Jawa ya, mungkin dari ananda semua ada salah satu atau beberapa yang orang Jawa, mudah-mudahan mengerti. Dan juga barusan ada subtitlenya ya. Oke, kita fokus kepada materi dan tujuan pembelajaran kali ini. Ada 3. Tujuannya adalah supaya ananda bisa menjelaskan pengertian norma, menjelaskan fungsi norma, dan macam-macam norma. Nah, sebelum kita mempelajari lebih jauh, ada yang bisa menyebutkan apakah norma itu? Apakah norma itu? Ada yang bisa? Oke, norma adalah petunjuk tingkah laku mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan yang boleh dilakukan. Oke, norma itu berarti petunjuk tingkah laku atau pedoman. Ya, kita dalam kehidupan sehari-hari menggunakan norma tanpa kita sadari ya. Kita akan belajar apa saja sih norma itu. Nah, ada juga fungsi norma. Kenapa sih harus ada norma? Nah, fungsi norma ada 6 macam. Yang pertama adalah mengontrol perilaku manusia. Tentu ya. Coba bayangkan kalau tidak ada norma. Misalnya, kita bebas atau orang lain bebas menyakiti dan memukul sesamanya. Misalnya bebas
mencontek atau bebas melakukan kejahatan ya. Bayangkan betapa mengerikannya bila tidak ada norma. Nah, yang kedua adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan sosial manusia. Tentu manusia adalah zoon politikon ya. Kata siapa? Kata Aristoteles ya. Nah, artinya manusia itu membutuhkan sosial. Antara satu siswa butuh sosial atau berkenalan dengan siswa lainnya. Tentu itu merupakan kebutuhan dari manusia. Yang ketiga adalah membantu dalam memprediksi perilaku manusia. Tentu membantu dalam memprediksi perilaku manusia, misalnya saat bertamu ada adabnya ya. Saat kita di sekolah tentu ada hal yang harus ditaati. Nah, apabila di pasar misalnya atau dimanapun kita menemukan gerak-gerik yang aneh, itu pun kita bisa diprediksi, kita langsung berpikir oh itu mungkin akan melakukan kejahatan seperti itu. Yang keempat adalah bertindak sebagai alat ukur atau parameter untuk mengevaluasi perilaku manusia. Ya, itu jelas. Kemudian yang kelima adalah bertindak sebagai sesuatu yang sangat ideal dalam situasi tertentu. Dan yang keenam, membantu meredakan ketegangan serta konflik yang terjadi dalam masyarakat. Contohnya, konflik pada saat pemilihan kepala daerah misalnya. Ada yang menyangka bahwa terjadi serangan fajar atau ada yang saling suap-menyuap untuk menghasilkan suara yang lebih banyak agar terpilih menjadi kepala daerah. Nah, itu bisa diredakan melalui norma, aturan-aturan atau yang sudah dibuat. Kemudian ada berapa sih jenis norma? Norma memiliki 4 jenis. Yang pertama adalah norma agama. Apa yang dimaksud dengan norma agama? Norma agama adalah petunjuk atau aturan-aturan yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Allah ya, kalau agama Islam, Allah. Contohnya adalah melaksanakan sholat. Ya, untuk agama Islam melaksanakan ibadah sesuai agamanya yang dianutnya. Lalu pelanggaran norma agama itu contohnya apa? Ini dia, misalnya contohnya dia berbuat syirik atau bertanya mengenai masa depan dia kepada dukun atau meminta sesuatu hal yang bersifat menyekutukan Tuhannya. Tentu sanksi orang yang melakukan pelanggaran ini akan mendapat dosa karena itu sudah tertulis langsung di dalam kitab. Oke. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan-aturan mengenai tingkah laku yang bersumber dari hati nurani, mengenai baik buruknya suatu perbuatan. Contoh dari norma kesusilaan adalah ini, ketika meminta maaf saat melakukan perbuatan tercela atau kesalahan. Nah, pada saat kita menyakiti orang lain tentu ada sebuah perasaan tidak enak. Nah, ini ya contohnya pelanggaran norma kesusilaan, menyakiti orang lain. Sanksinya apa? Sanksinya adalah perasaan gelisah dan tidak tentram. Perasaan gelisah dan tidak tentram dari pelaku yang melakukan kejahatan tersebut ya, atau melakukan pelanggaran norma kesusilaan ini. Nah, yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan disebut juga dengan peraturan hidup atau etika. Kita dimanapun menggunakan etika ya. Nah, contohnya saat di rumah mencium tangan kedua orang tua, misalnya ketika kita akan berangkat, dan biasanya di hari raya kita meminta maaf ya, di hari raya Idul Fitri itu juga termasuk norma kesopanan. Nah, pelanggaran norma kesopanan contohnya adalah buang angin sembarangan, misalnya di depan orang, apalagi di depan orang yang lebih
tua dibandingkan kita, yang usianya lebih tua daripada kita. Nah, orang yang melakukan pelanggaran terhadap norma kesopanan akan menerima sanksi berupa teguran. Bisa itu teguran dari orang lain ya, ataupun teguran dari orang yang kita buat pada saat itu. Misalnya kita kentutnya di depan orang tua, ya kita ditegur oleh orang tua tersebut. Nah, yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, bersifat mengikat dan memaksa. Artinya sudah diatur dalam undang-undang misalnya ya, yang disahkan sah gitu ya oleh negara. Nah, contohnya apa? Peraturan untuk membayar pajak tepat pada waktunya, itu merupakan kewajiban dari tiap warga negara. Pelanggaran norma hukum contohnya adalah korupsi. Nah, orang yang melakukan pelanggaran terhadap norma hukum akan diberikan sanksi berupa hukuman dari penegak hukum tentu ya. Dia juga akan menerima sanksi, yaitu di penjara misalnya. Oke, bonusnya untuk Ananda semua, setelah menyimak video tadi, sebutkan perilaku mentaati norma yang terdapat dalam video tersebut. Dengan catatan, sertakan pula perilaku tersebut termasuk dalam norma apa saja. Misalnya, di dalam video tersebut mengucap Assalamualaikum, itu termasuk ke dalam norma kesopanan misalnya ya. Oke, itu sudah disebutkan. Yang kedua adalah sebutkan perilaku yang melanggar norma yang terdapat dalam video tersebut. Untuk pengumpulan boleh dikirim kepada wali kelas masing-masing ya, atau boleh kepada ustazah juga. Oke, Ananda semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan sehat selalu dan dikerjakan ya tugasnya. Sekian dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.